Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di saat kritis Yang Mulia Suzang muncul dari jepit rambut naga dan kaca Phoenix yang diberikan oleh Ratu Kuil kuno pada Xiaoyan, dan Yang Mulia menghancurkan Dewa Kehampaan Taisu, lalu membunuh Su Chang. Melihat Yang Mulia Suzang, Permaisuri tidak dapat menahan kerinduannya yang mendalam. Bagaimana dia memberimu kompensasi? Yang Mulia tampak serius. Aku mendorongnya ke bawah. Permaisuri mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan halus. Yang Mulia terlihat bodoh. Mungkin dia tidak pernah begitu terdiam sepanjang hidupnya. Tapi sepertinya dia tidak bisa memukul atau memarahi apakah itu Permaisuri atau Xiaoyan. Tetapi Yang Mulia hanya merasakan 10.000 ton ketidaknyamanan di hatinya saat ini. Tetapi jika Yang Mulia tahu bahwa Permaisuri hampir menjatuhkan Xiaoyan, diperkirakan seluruh papan peti matinya tidak akan dapat menahannya. Apakah dia memaksamu? Yang Mulia masih bertanya. Permaisuri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu memandang Yang Mulia dan berkata dengan serius, "Aku memaksanya. Kamu harus tahu bahwa kekuatannya tidak cukup. Aku akan menekannya secara langsung." Lalu berhenti berbicara. Selebihnya aku tidak ingin tahu. Yang Mulia terbatuk 2 kali dan menyela Permaisuri. Apakah kamu cemburu? Bukankah dia reinkarnasimu? Kamu adalah dia dan dia juga kamu. Dan aku selalu menganggapnya sebagai kamu. Permaisuri dengan main-main mengusap tubuhnya bolak-balik, berpikir si kecil rusa yang selalu nakal dan genit. Yang Mulia menjadi bodoh lagi ketika mendengar kata-kata itu. Jelas dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika Permaisuri yang dipaksa oleh Xiaoyan ingin melakukan sesuatu, tetapi saat ini tampaknya Xiaoyan adalah korban. Bagaimana kalau aku menebusnya untukmu? Permaisuri menatap Yang Mulia yang cemberut dan berkata dengan senyum main-main. Yang Mulia tersenyum kecut dan menampar kepala Permaisuri dengan ringan, lalu mengulurkan tangannya, mencubit pipi lembabnya, elastis dan montok Permaisuri, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, "Aku sudah mati dan aku tidak memiliki kemampuan itu lagi," kata Yang Mulia perlahan. "Benarkah? Biarkan aku melihatnya." Permaisuri mengulurkan tangan kecilnya saat dia berbicara, dan segera meraih lengan sesepuh Yang Mulia. "Kamu gadis, kamu tidak akan melepaskan hantu. Itu tidak apa-apa." Yang Mulia menepuk kepala kecil Permaisuri lagi. Meskipun dia berbicara, ekspresi wajahnya sangat memanjakan. "Jika kamu tidak mau, maka aku akan terus menekannya." Permaisuri mengerutkan bibirnya dan menunjuk ke arah Xiaoyan dengan marah. "Tidak." Yang Mulia langsung kesal. "Kenapa?" "Tidak. Dia juga punya istri dan selir. Kamu harus mengerti, jangan sembrono lagi." Yang Mulia berkata kepada Permaisuri dengan serius, dan Permaisuri hanya bisa mengangguk kesal dan tidak berani membantah. "Berapa banyak waktu yang kamu miliki? Bisakah kamu menemaniku?" tanya Permaisuri dengan hati-hati. Yang Mulia memandang Permaisuri yang bersarang di pelukannya, dan dia juga tahu bahwa sebagai seorang wanita, dia telah menanggung terlalu banyak beban selama bertahun-tahun ini, dan tidak akan ada artinya jika dia sendirian, tetapi selalu ada sesuatu di hatinya. Sekuat apapun hati, siapa yang tidak mau berlabuh di pelabuhan, meski hanya untuk berlindung dari badai? Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Tapi jangan khawatir, Niji, kita akan bertemu lagi. Yang Mulia berkata dengan lembut. Permaisuri memeluknya erat ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap Permaisuri di pelukannya, dan keagungannya mengulurkan tangannya lagi dan mengusap kepalanya. Sosoknya tiba-tiba menghilang ke udara tipis.
dan permaisuri diam di tempat untuk waktu yang lama. Permaisuri menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia menyeka pipinya, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya tidak tahu kemana dia pergi, dan itu bisa terjadi. Pada saat berikutnya, permaisuri berdiri dan berkata, "Pasukan berkobar mematuhi perintah dan memusnahkan semua kejahatan Taisu yang tersisa." Permaisuri memberi perintah, suaranya penuh kekesalan. Begitu seorang wanita menjadi kesal, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Prajurit Taisu telah berkurang menjadi hanya beberapa ribu dibandingkan dengan pasukan berkobar yang perkasa. Meskipun mereka masih memiliki semangat Taisu sebagai pelengkap, moral pasukan rusak, dan tanpa kepemimpinan Pangeran Suchang, kelompok Taisu yang tersapu oleh badai energi tahu bahwa situasinya telah berakhir, tetapi tidak satupun dari mereka yang melarikan diri. Meskipun jumlahnya semakin sedikit, mereka tetap setia. Tentu saja, kesetiaan mereka tidak berasal dari sifat manusia, tetapi mereka bukan milik kehidupan nyata sejak lahir, hanya cangkang yang diberkahi dengan kesadaran yang mapan. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila dan mengerutkan kening. Permaisuri memandang Xiaoyan. Dia secara alami bisa merasakan aura yang berubah di tubuh Xiaoyan. "Aku tidak menyangka kamu akan menemukan kesempatan untuk memasuki alam leluhur. Kesulitan untuk menerobos ke alam leluhur tidak kalah dengan keabadian. Yang dibutuhkan bukan hanya sebuah kesempatan. Kamu harus memiliki keberuntungan yang diakui oleh dunia. Tetapi sebenarnya roh dunia dalam dirimu sangat sedikit sekarang. Bahkan tidak sebagus Juci. Alasan mengapa kamu dapat menerobos adalah karena kamu memiliki keyakinan yang kuat dan menakutkan. Setiap dewa petarung alam leluhur menerobos dengan metode yang berbeda. Dan aku tahu bagaimana kamu menerobos." Gumam permaisuri dengan suara rendah. Yang mulia melindungi tubuh Xiaoyan dengan semangat pagoda emas. Latar belakang energi sumbernya telah bergabung dari 40 miliar menjadi kurang dari 1 juta. Dibandingkan dengan lautan bintang yang luas sebelumnya, lautan energi sumber Xiaoyan menjadi terlalu kosong sekarang. Tetapi pada saat ini, bintang-bintang bersinar di tubuhnya masing-masing sangat bersinar. Setiap energi sumber dan bintang mengandung energi sumber dewa yang sangat menakutkan, dan tampaknya ada perubahan luar biasa yang terjadi di lautan bintangnya, dan penyatuan masih berlangsung di latar belakang energi sumbernya. Bintang yang bersinar sangat panas, mengandung sumber energi yang ekstrim. Meskipun penyatuannya sangat cepat, tetapi Xiaoyan juga merasa bahwa setiap bintang yang bersinar sebenarnya tidak stabil. Masing-masing bintang ini sudah mengandung energi sumber dewa dalam jumlah yang tidak diketahui. Jika itu meledak seperti sebelumnya, itu tidak dapat diubah untuk Xiaoyan. Selain itu, karena energi sumber dewa yang terkandung dalam peleburan terus-menerus menjadi semakin intens, setiap peleburan tidak kalah sulitnya dengan mengendalikan jantung api untuk memadukannya menjadi Angry Buddha Lotus Flame. Bintang-bintang di sekitarnya semuanya gelisah dalam berbagai tingkat. Xiaoyan ingin berhenti karena bintang-bintang ini tampaknya telah mencapai batasnya. Tetapi sampai sekarang Xiaoyan merasa bahwa terobosan itu tampaknya sudah dekat, dan itu masih belum cukup. Terobosan sering terjadi di antara batas, dan dia harus melewati batas ini, jadi dia tidak bisa berhenti. Berfokus pada penyatuan setiap bintang, jumlahnya terus menurun tajam, dan energi sumber dalam tubuh telah mencapai 100.000. Jumlah seperti itu sudah sangat tidak terbayangkan. Tidak mungkin, aku telah mencari di 100.000 bintang, tetapi tidak ada bintang milikku. Apakah itu memang benar-benar ada? 100.000 bintang tidak lagi begitu luas. Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mencarinya. Namun setelah dia mencari semuanya, Xiaoyan jatuh ke dalam kebingungan lagi. Xiaoyan menghentikan pencariannya yang tidak berguna. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya berjarak dekat dari dewa petarung alam leluhur. Tetapi langkah terakhir tidak mudah dan berbahaya. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, dan semakin besar resikonya, semakin besar manfaatnya. Setelah bergabung menjadi 100.000 bintang, kecepatan penggabungan jelas melambat, dan pada saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap bintang sebenarnya gelisah.
Meski begitu, Xiaoyan masih terus mengaktifkan teknik kultivasi pagoda emas. 100.000 energi sumber bintang terus bergabung dan segera jumlahnya mencapai 80.000. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa ini tidak cukup. Di bawah tekanan yang luar biasa, Xiaoyan menggertakkan gigi dan 80.000 bintang menurun tajam lagi dan penyatuan mencapai 50.000. Betapa menakutkannya konsep 50.000 bintang ini. Seharusnya itu lebih dari 40 miliar energi sumber bintang, tetapi mereka menyatu menjadi puluhan ribu dengan cara yang tak terbayangkan. Setelah bergabung menjadi 50.000, Xiaoyan sudah berkeringat deras, matanya tertutup rapat dan alisnya berkerut. Terlihat bahwa situasi yang akan dia hadapi sekarang juga sangat mencemaskan. Masih belum ada. Setelah menggabungkan ke 50.000 energi sumber bintang, Xiaoyan mencari lagi, tetapi masih belum ada bintang kelahiran yang disebutkan oleh permaisuri dan tidak ada petunjuk sama sekali. Xiaoyan tahu bahwa dia masih terburu-buru. Untuk menjadi dewa petarung legendaris di alam leluhur bukanlah hal yang mudah. Pada saat ini, Xiaoyan juga memiliki ide yang sangat berani di benaknya. Karena tidak satupun dari 50.000 bintang itu milik bintang kelahiranku, maka biarlah 50.000 itu menjadi satu. Jadi selama itu menyatu menjadi satu, itu pasti bintang kelahiranku. Tapi Xiaoyan juga mengerti bahwa sudah jelas untuk menyadari kesulitan di hatinya saat ini. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Sekarang panah ada di tali. Xiaoyan tidak bisa mundur. Adalah keharusan untuk menerobos dewa petarung alam leluhur, dan tidak ada waktu lagi. Hanya dengan menerobos ke alam leluhur, aku dapat menembus ke keabadian lebih cepat. Jadi meskipun resikonya besar, aku harus mengambil tindakan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Urgensinya berada di luar jangkauan orang lain. Dia sangat ingin menerobos ke dewa petarung alam leluhur dan bahkan lebih bersemangat untuk menerobos ke keabadian. Karena dia tahu dari ingatan Suchang bahwa Taisu telah melancarkan invasi ke Sensi. Meskipun dia tidak tahu langkah mana yang telah dicapai, tetapi situasinya mungkin cukup serius. Dia tidak perlu menunda lagi dan Xiaoyan harus menyelesaikan semuanya di sini secepat mungkin. Pada saat ini, Xiaoyan sangat ingin kembali ke Sensi, terlepas dari apakah kekuatannya saat ini cukup. Jika Taisu benar-benar menyerbu dari kehampaan Laut Barat, maka benua Dauki dan daratan Daudi tidak akan mampu melawannya. Xiaoyan tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Begitu dia melewatkannya, mungkin tidak ada kesempatan untuk menembus dewa petarung alam leluhur. Oleh karena itu, gigi Xiaoyan kencang dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan puluhan ribu energi sumber bintang yang gelisah melalui teknik kultivasi pagoda emas, sehingga itu akan terus bergabung. Semakin banyak batasnya, semakin dekat terobosannya. Xiaoyan sangat menyadari kebenaran ini. Dewa petarung alam leluhur yang kuat tidak akan dapat diterobos dengan mudah. Tetapi meskipun Xiaoyan telah membuat persiapan mental, dia tidak pernah berpikir bahwa jalannya untuk menerobos adalah melalui penggabungan bintang. Xiaoyan telah mengkompresi lebih dari 40 miliar menjadi 50.000 dan masih menyatu lagi saat ini. Dengan penyatuan lagi dari 50.000 menjadi 40.000, dahi Xiaoyan berkeringat dingin karena yang dia alami saat ini. Jika itu tersisa satu dan tidak berhasil, maka semuanya akan sia-sia. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan teknik kultivasi pagoda emas dan sekarang telah memasuki tahap yang sangat sulit. Melihat energi sumber dan bintang-bintang yang terus bergabung, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kegelisahan menjadi semakin tidak terkendali. Bahkan jika dia terus menjalankan teknik kultivasi pagoda emas, dia tampaknya tidak mampu menekan energi sumber dan bintang yang menyatu, seolah-olah mereka telah mencapai batasnya. Permaisuri yang merasakan naik turunnya aura Xiaoyan telah berdiri di samping Xiaoyan. Dia tidak berani bergerak setengah langkah. Permaisuri secara alami tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat kritis bagi Xiaoyan. Mengapa auranya begitu terburu nafsu? Jika ini terus berlanjut dengan gaya sebelumnya dalam melakukan sesuatu, dia tidak terlihat seperti orang yang tidak sabar.
Jika keadaan pikirannya tidak dapat tenggelam, hampir tidak mungkin untuk menembus dewa petarung alam leluhur. Permaisuri memandang Xiaoyan. Dia sepertinya bisa merasakan keadaan pikiran Xiaoyan saat ini. Dibandingkan dengan naik turunnya Xiaoyan saat ini, tampaknya lebih sulit baginya untuk merasakan perubahan emosi Xiaoyan. Sepertinya bisa menyentuh kesempatan alam leluhur. Mungkin tidak dapat dipisahkan dari masalah yang mendesaknya. Tapi aku khawatir akan sulit untuk menerobos. Gumam permaisuri, tetapi dia tidak memilih untuk membantu Xiaoyan saat ini. Permaisuri jarang mengambil tindakan. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk mengambil tindakan adalah karena permaisuri tahu bahwa itu akan membahayakan Xiaoyan sekarang. Jika permaisuri membantu Xiaoyan setelah dia terjebak dalam dewa kehampaan Taisu, maka Xiaoyan mungkin tidak tahu kapan dia bisa menyentuh ambang alam leluhur. Permaisuri hanya perlu berada di sisinya untuk melindunginya. Apakah dia bisa berhasil? Itu semua tergantung pada nasib baik Xiaoyan sendiri. Dengan berlalunya waktu, Xiaoyan menyatukan energi sumber dan bintang di tubuhnya menjadi hanya 10.000 bintang, dan masing-masing bintang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tetapi dengan cara yang sama, setiap bintang gelisah. Tanpa campur tangan Xiaoyan, bintang-bintang ini telah berhenti bergabung secara aktif, dan mereka semua telah mencapai batas penggabungan. Namun Xiaoyan tidak mencari bintang kelahiran lagi. Jika bintang kelahiran akan muncul, seharusnya sudah lama muncul. Dan perasaan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh lautan energi sumber saat ini masih sedikit lebih buruk. Bahkan setelah bergabung menjadi 10.000 bintang, setiap bintang masih gelisah. Jika ingin digabungkan lagi, maka sesuatu akan terjadi. Karena Xiaoyan secara paksa campur tangan dalam penggabungan setiap bintang sekarang, kemungkinan ledakan penggabungan juga meningkat. Satu kesalahan, ledakan 2 bintang dapat langsung membunuh Xiaoyan. Nirvana adalah satu-satunya cara untuk dilahirkan kembali, dan rasa takut tidak memiliki jalan keluar. Xiaoyan menggertakkan giginya dan dia mengaktifkan teknik kultivasi pagoda emas lagi. Sekarang dia membutuhkan sentuhan kegilaan dan kecerobohan ini untuk mencapai ranah yang orang lain tidak dapat capai, dan untuk mati dan untuk bertahan hidup. Maka hal semacam ini tidak bisa dihindarinya. Segera Xiaoyan terus memadukan 10.000 bintang, dan apa yang lebih berani dilakukan Xiaoyan adalah bahwa dia tidak berhati-hati, tetapi mengendalikan energi sumber dan bintang yang agung untuk memulai penggabungan yang mustahil. Apa yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menjalankan teknik kultivasi pagoda emas dengan gila-gilaan. Adapun apakah itu akan berhasil, Xiaoyan tidak yakin. Sekarang Xiaoyan telah kehilangan akal sehatnya karena kekhawatiran batinnya, sehingga Xiaoyan tidak bisa menghadapinya dengan tenang. 10.000 bintang terakhir. Ketika sejumlah besar bintang bertabrakan dan bergabung, Xiaoyan menahan nafas. Semua harapannya hanya bisa disematkan pada teknik kultivasi pagoda emas. Di bawah gigi terkatup dan kegigihan Xiaoyan, bintang-bintang benar-benar berhasil bergabung, dan jumlahnya terus turun tajam. 8.000, 7.000, 6.000. Tubuh Xiaoyan gemetar karena tekanan pada saat ini tidak hanya datang dari lautan energi sumbernya, tapi itu juga datang dari tekanan psikologis yang membuat nafasnya berat dan lambat saat ini. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Bahaya yang akan dia hadapi dalam menerobos ke alam leluhur tidak terbayangkan, dan kesalahan apapun tidak diperbolehkan. Faktanya, hal yang paling sulit adalah Xiaoyan tidak dapat mengontrol detail selama penggabungan bintangnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengontrol kesalahan. Dalam terobosan ini, dia hanya bisa menjadi orang yang memutuskan apakah akan melakukannya, maju atau menyerah. Di bawah desakan Xiaoyan, energi sumber dan bintang-bintang di tubuhnya benar-benar menyatu hingga ratusan. Tubuh Xiaoyan sudah basah kuyup oleh keringat, tetapi tekanan ini membuat Xiaoyan dalam keadaan tegang. Setiap bintang sebenarnya terus-menerus menembus batasnya sendiri. Tentunya itu juga batas Xiaoyan. Dengan ratusan bintang, Xiaoyan masih belum melihat bintang miliknya. Itu bahkan membuat Xiaoyan bertanya-tanya, apakah memang ada bintang kelahiran? Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, keraguan tidak ada gunanya karena penggabungan masih memungkinkan.
Maka Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti. Bahkan jika kegelisahan pada bintang telah membuat lautan bintangnya tidak dapat distabilkan. Tapi semakin ini masalahnya, berarti terobosannya semakin dekat. 500, 300, 100, 50, 30, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 40 miliar energi sumber dan bintang tak terbayangkan menyatu oleh Xiaoyan. Pada saat ini hanya ada 2 bintang yang tersisa di lautan energi sumber dan bintang Xiaoyan. Di lautan bintang yang luas, meski hanya ada 2 bintang, kecemerlangan yang dipancarkannya cukup untuk menerangi seluruh lautan bintang. Yang terakhir menyatu, dan setelah hanya satu yang menyatu, itu pasti bintang kelahiranku. Xiaoyan menggertakkan giginya, pikirannya teguh dan bahkan tanpa ragu sedikit pun, 2 bintang terakhir mulai menyatu. Kedua bintang meledak dengan keras seperti 2 harimau ganas. Mereka terus menelan satu sama lain untuk bertahan hidup saat ini, tetapi tidak satupun dari mereka mau ditelan. Kecepatan penggabungan jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Ada ledakan, suara kedua bintang bergema, dan segera energi sumber yang mengamuk meledak di atasnya, bergegas menuju lautan bintang Xiaoyan. Penggabungan itu meledak, tapi itu bukan ledakan yang lengkap. Itu harus dikatakan sebagai fluktuasi yang relatif besar. Tetapi hanya fluktuasi seperti itu, energi sumber yang hilang langsung berenang melalui meridian Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyan juga mengaktifkan inti Gunter Void hampir bersamaan, melindungi meridian di sekujur tubuhnya. Meski begitu, darah masih meluap dari sudut mulut Xiaoyan, dan beberapa meridian tidak dapat menahannya dan pecah. Tapi sebelum meridian Xiaoyan yang pecah pulih, ledakan lain datang dari 2 bintang terakhir yang menyatu. Kedua bintang itu sudah terjalin, dan kedua belah pihak saling melahap hingga setengahnya. Penggabungan tampaknya hanya masalah waktu, tetapi apakah Xiaoyan dapat bertahan sampai kedua bintang itu benar-benar menyatu? Itulah ujian sesungguhnya bagi Xiaoyan. Energi sumber dewa yang tersapu oleh ledakan lain masih sangat megah. Xiaoyan harus mengendalikan energi sumber dewa yang agung ini agar tidak membuat kerusakan di meridiannya, dan kemudian mengirimkannya kembali ke lautan energi sumber. Tapi meridian yang pecah akibat benturan barusan belum pulih, dan kejutan lain ini membuat meridian Xiaoyan semakin tak tertahankan. Bahkan dengan perlindungan inti Gunter Void, tidak ada cara untuk melindungi mereka sepenuhnya. Xiaoyan yang menutup matanya rapat-rapat memuntahkan seteguk besar darah, dan pada saat ini daging dan darah di tubuh Xiaoyan dengan cepat layu seolah-olah menguap, dan darah di seluruh tubuhnya tampak terkuras. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang sedang duduk bersila seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Semua rambutnya rontok dan dia tampak seperti mumi yang duduk bersila selama ribuan tahun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa meskipun tubuh fisik Xiaoyan terlihat layu, jika dia merasakannya, dia dapat merasakan vitalitas yang luar biasa agung yang berasal dari meridiannya. Namun vitalitas agung ini juga menghilang dengan cepat, seperti lilin yang penuh dengan nyala api, dan nyala api secara bertahap semakin kecil sehingga dapat padam kapan saja. Pada tubuh fisik Xiaoyan ada semburan pecah pada saat ini, dan segera energi sumber dewa yang mengamuk keluar dari tubuh berdaging yang pecah. Dalam waktu singkat ini, meskipun kedua bintang telah bergabung menjadi 2/3, pada saat yang sama, meridian di tubuh fisik Xiaoyan juga hancur total. Dampak semacam ini terhanyut berulang kali. Bagaimana meridian Xiaoyan dapat menanggungnya pada saat yang sama? Sebagian besar meridian runtuh, energi sumber mengalir ke tubuhnya dan mulai melahap nyawa Xiaoyan. Itulah sebabnya tubuh Xiaoyan mengering dan hidupnya dengan cepat dilahap. Kedua bintang itu seperti lubang hitam saat ini, dengan kekuatan besar melahap segala sesuatu di sekitarnya, melepaskannya terus-menerus, tetapi pada saat yang sama terus melahapnya. Sialan, apakah aku sudah mencapai batas? Xiaoyan menggertakkan giginya. Kesadarannya mulai menjadi sedikit tidak jelas pada saat ini, karena yang dirampok bukan hanya kekuatan hidup, tetapi juga kekuatan jiwanya. Semua kekuatan memasuk perpaduan 2 bintang, tampaknya selangkah lagi untuk mencapai kesuksesan integrasi yang sebenarnya.
Tapi langkah inilah yang membuat Xiaoyan merasa sangat jauh. Pada saat ini, Xiaoyan dapat memilih untuk menyerah. Kedua bintang akan berhenti bergabung dan lautan bintang mungkin pulih hingga 40 miliar. Tetapi Xiaoyan tidak mau. Kedua bintang itu hampir tumpang tindih. Jika tidak ada lagi kekacauan, mungkin Xiaoyan masih bisa bertahan di saat-saat terakhir ini. Xiaoyan menggertakkan gigi dan dia hanya bisa berdoa secara diam-diam. Namun semakin dia tidak ingin hal itu terjadi, semakin mudah hal itu terjadi. Tepat ketika kedua bintang akan saling tumpang tindih dan bergabung, terdengar suara ledakan yang menggema di atas mereka. Energi sumber mengamuk bergegas menuju tubuh dan jiwa Xiaoyan yang telah terluka oleh meridian di bawah situasi yang benar-benar tak terkendali. Kali ini, Xiaoyan tidak akan dapat menahan dampaknya. Energi sumber yang mengamuk di tubuhnya telah mencapai titik kritis dan sepertinya dia akan gagal. Energi sumber ini akan menyebabkan dia meledak sendiri sampai mati. Sekarang pikiran Xiaoyan kosong dan dia tidak pernah meminta bantuan dari awal sampai akhir pada permaisuri. Selir selalu ada di sini. Selama kamu membuka mulut, selir akan membantumu kapan saja. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Xiaoyan dan segera ada arus hangat yang keluar dari tubuhnya dan vitalitas agung mulai mengalir dengan gila-gilaan di dalam tubuh Xiaoyan. Kekerasan kepalamu sangat mirip dengan kehidupanmu sebelumnya. Xiaoyan yang telah jatuh koma segera sadar kembali di bawah nutrisi dari kekuatan hidup yang agung ini dan meridian yang rusak di tubuhnya bahkan lebih parah, namun itu diperbaiki dengan cepat. Xiaoyan segera mulai mengoperasikan lagi teknik kultivasi pagoda emas untuk menyelesaikan penggabungan terakhir. Chen Xianyuan, jika kamu berani mengambil tindakan, kamu tidak boleh menghilang setelah aku menerobos. Apakah kamu mendengarku? Xiaoyan meraung saat ini. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa yang dapat membantunya pada saat kritis seperti itu. Dan itu sudah pasti permaisuri. Xiaoyan tidak pernah meminta bantuan permaisuri. Itu karena Xiaoyan juga khawatir. Dia takut permaisuri tidak akan memiliki banyak kekuatan tersisa. Dan khawatir permaisuri akan menghilang dalam asap setelah dia mengambil tindakan. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah perpisahan. Dan yang lebih menyakitkan dari perpisahan adalah melihat orang pergi dengan mata kepala sendiri. Xiaoyan pernah mengalaminya. Bahkan sekarang Xiaoyan tidak bisa melupakan tim Fearless. Saat memasuki tempat ini, Xiaoyan pernah menggunakan permaisuri sebagai batu loncatan. Dan Xiaoyan tidak terlalu merasakan bantuan permaisuri di awalnya. Tapi di hadapan ketulusan permaisuri, bagaimana mungkin Xiaoyan masih merasa dingin terhadap permaisuri, dan permaisuri sudah memiliki beban di hati Xiaoyan, dan dia berharap setelah semuanya tenang, dia masih memiliki sedikit kemampuan untuk membantu permaisuri. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan dari permaisuri, dan Xiaoyan panik jika dia tidak menanggapi. Chen Xianyuan, aku tahu kamu bisa mendengarku. Apakah kamu mendengarku? Xiaoyan terus berteriak, tapi kali ini dia masih belum mendapat tanggapan dari permaisuri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan langsung berhenti menjalankan teknik kultivasi pagoda emas. Dia ingin secara paksa melepaskan diri dari kondisi kultivasi saat ini. Dia tidak dapat menerima bahwa permaisuri pergi dengan cara ini karena dalam hidupnya sudah terlalu banyak orang kehilangan nyawa mereka karena dia. Selir masih ada dan kamu telah membuat selir ini menangis. Tidak bisakah kamu diam? Ini keberuntunganmu. Jangan terganggu atau semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Tepat ketika Xiaoyan hendak membuka matanya secara paksa untuk menghentikan kultivasinya, suara permaisuri akhirnya bergema di benaknya. Pada saat ini, suasana hati Xiaoyan yang terburu nafsu sepertinya tenggelam ke laut dan dia langsung tenang. Yuan aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan mendoakan yang terbaik untukmu saat aku memiliki kekuatan yang mulia. Putriku adalah raja dunia bawah. Selama jiwamu masih ada, dia pasti akan membangkitkanmu kembali. Jadi, jangan pergi dengan mudah, oke? Suara Xiaoyan terdengar
dan pikirannya tenggelam lagi saat dia berbicara dan terus mengoperasikan teknik kultivasi pagoda emas. 2 bintang di depannya hampir tumbang tindih dan mereka akan bergabung menjadi satu hanya dengan jejak terakhir. Tetapi bahkan pada saat yang begitu penting, Xiaoyan masih sangat peduli pada permaisuri, dan vitalitas agung yang mengalir ke tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Permaisuri sudah hidup dan mati, dan vitalitas yang begitu agung mungkin tidak layak disebutkan kepada permaisuri sebelum dia hidup. Tetapi permaisuri saat ini telah merasakan energi kematian yang sangat kuat di tubuhnya. Permaisuri sekarang hanyalah jejak dukungan jiwa yang tersisa, dan sangat mungkin bahwa kekuatan hidup ini adalah seluruh kekuatan permaisuri. Perasaan seperti ini membuat Xiaoyan merasa seperti semua orang di tim Perlos. Dia tidak ingin menjadi seperti ini, dan dia tidak ingin semua orang menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Jawab aku. Xiaoyan tidak mendapat tanggapan dari permaisuri, dan bahkan ketika dia memarahi, dia selalu menghormatinya di depan permaisuri sebelumnya. Tetapi sekarang Xiaoyan telah benar-benar mengubah temperamennya. Tapi kemarahannya tidak lebih dari rasa takut tidak pernah mendengar suara permaisuri lagi. Aku tahu, kamu sangat membosankan sekarang. Kupikir kamu tidak seperti kehidupanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu masih sombong. Suara permaisuri datang perlahan. Dan bantuan terakhir permaisuri menjadi bantuan terakhir Xiaoyan untuk menerobos. 2 bintang akhirnya bergabung menjadi satu. Aura yang kuat dan mendominasi muncul dari Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Itu bukan kekuatan yang kuat, tapi semacam momentum aura yang mendominasi seperti perasaan menjadi raja. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.